Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan hari ini kita boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk kita akan datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Mari kita bersama-sama menyambutnya dengan bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan ibadah dan juga hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kebaktian kita pada hari ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hikmat yang tiada terselami, kasih yang tiada terduga, dan penyertaan Tuhan telah menjaga kita sepanjang minggu ini. Mari kita datang di tempat ini dengan satu pujian akan kekaguman, akan kemurahan Tuhan yang menyertai kita sepanjang minggu ini. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Allah yang kita kagumi. Mari kita berikan kemuliaan dan hormat kepadanya, karena Dia adalah Allah yang besar, perbuatannya yang ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar
tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat pada Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Biarlah semua pujian dan penghormatan kita kembalikan pada Tuhan. 1 Tawarik pasal 29 ayat ke-11 akan menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Kita akan bacakan bersama-sama. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang Kau berikan. Kami tahu bahwa dalam melewati 1 minggu ini, kami tidak melewatinya dengan lancar. Tidak selalu lancar, tapi kami bersyukur karena di tengah-tengah ketidaklancaran kami tahu bahwa Tuhan menjaga, Tuhan menyertai. Kami juga tidak melalui 1 minggu ini dengan hal-hal yang benar. Mungkin kami melakukan banyak kesalahan dan dosa. Tuhan ampuni kami. Tuhan sucikan kami, layakkan kami supaya hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa memuji nama Tuhan. Supaya kami boleh disegarkan kembali kerohanian kami. Ampuni kami untuk kesalahan kami. Biarlah sucikan, kuduskan hati kami, bersihkan, dan layakkan kami untuk menghadap kehadirat-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mundur imannya, mungkin sedang dalam sakit penyakit. Tuhan juga jamah dan lawat mereka, supaya mereka dikuatkan dan tetap bertahan teguh untuk bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, apakah kita pernah mengalami satu kekhawatiran? Ya, saya rasa semua pernah mengalami kekhawatiran. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, saya mengalami satu kekhawatiran, sepele sih, karena anak saya mulai belajar mengendarai mobil dan dia pergi sendiri, anak sulung saya. Ya, saya khawatir karena saya melihat jalanan yang begitu ramai. Ya, kita tahu bahwa
jalanan di Yogyakarta ini cukup padat. Ya, kalaupun kita berjalan dengan benar, mungkin orang lain yang akan nabrak kita. Ya, tetapi saya mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Tidak hanya anak saya ketika bersama saya, tapi ketika dia juga di jalan. Tuhan menyertai dan Tuhan akan melindungi ya anak saya ini ya. Bersama dengan Tuhan kita tidak akan pernah kalah ya. Meskipun kita terjatuh, kita akan bisa bangkit kembali ya. Kita akan memujikan satu pujian dengan-Mu Tuhan. Kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan selama Dia memegang hidup kita. Bersama dengan Tuhan, kita tidak pernah ragu, kita tidak pernah takut, dan Dia terus memegang tangan kita. Kita katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita teguhkan iman kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai. Hanya Kau Tuhan semua. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan menjaga kita. Dan biarlah kita diteguhkan karena satu keyakinan ini. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami ucap syukur karena Tuhan menjaga di tengah-tengah kegelisahan kami, di tengah-tengah keraguan kami. Tuhan selalu ada. Dan itu menjadi satu kekuatan bagi kami. Pada saat ini kami join berdoa Tuhan.
beberapa pokok doa. Kami rindu mendoakan akan negara kami, khususnya di tengah menghadapi pandemi yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Kondisi yang belum juga membaik. Kami rindu Tuhan, kiranya Tuhan yang akan terus memimpin negara kami ini, khususnya untuk para pemimpin jajaran segenap presiden dengan jajaran kabinetnya, dengan semua staf yang bertugas untuk mengatasi pandemi ini. Kami rindu menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan beri hikmat bijaksanaan supaya mereka boleh mengatur dan bisa menanggulangi pandemi ini dengan baik. Kami juga tidak lupa berdoa bahwa kira-kira ini ada pengesahan RUU yang menimbulkan pro dan kontra. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang menjaga. Kami tahu bahwa RUU ini diciptakan untuk memberikan lapangan kerja yang lebih baik dan mungkin menimbulkan polemik, tapi kiranya Tuhan yang akan terus menjaga supaya polemik ini tidak berkepanjangan, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan yang akan menjaga keamanan negeri ini dari gangguan-gangguan mereka yang hendak merusaknya. Dan biarlah semua boleh teratasi dengan baik, khususnya di tengah pandemi ini. Kebijakan boleh dijalankan dengan baik dan boleh membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami, khususnya di tengah pandemi ini, kami masih melakukan ibadah online untuk gereja sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kiranya Tuhan yang akan memimpin juga, supaya meskipun berada di rumah, jemaat boleh tetap mengikuti ibadah dengan baik. Mereka boleh tetap terbangun kerohaniannya. Dan Tuhan juga melawat mungkin jemaat-jemaat yang sedang sakit, sedang mundur imannya. Tuhan terus mengingatkan dan melawat mereka. Kami berdoa untuk para guru-guru juga yang mengajar online di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan beri mereka hikmat bijaksanaan supaya mereka boleh mengajar online dengan baik, karena kami tahu itu tidak mudah. Mereka butuh kreativitas untuk mengajar anak-anak, sehingga mereka bisa menerima pengajaran dengan baik. Kami terus berdoa untuk hal ini, dan tidak lupa kami juga berdoa untuk menjelang akhir tahun, ada perayaan Natal. Kami ingin merayakan Natal meskipun secara online. Banyak persiapan yang harus dilakukan dan banyak yang harus dijalankan. Dan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kami tidak tahu bagaimana harus mengurus. Kami mempersiapkan yang terbaik, dan biarlah Natal ini persiapan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan yang akan menyempurnakan semua kekurangan-kekurangannya. Tuhan yang akan memberikan ide-ide. Tuhan yang akan memberi hikmat pada para panitia, bisa menyiapkan dengan baik, dan nantinya jemaat boleh tetap dalam suasana yang kudus, boleh menikmati ibadah Natal pada tahun 2020 ini dengan hati yang penuh sukacita dan dipenuhi dengan satu berkat dari Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Pada saat ini saya memberikan kesempatan untuk jemaat untuk bisa berdoa, mendoakan masalah pribadi dan menggumulkan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang boleh kami ucapkan. Biarlah Tuhan yang akan mendengarkan dan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi saya menceritakan kekhawatiran saya tentang anak saya, ada satu lagi yang membuat saya khawatir, yaitu adalah papa saya. Papa saya sudah berusia 80 tahun, dan sampai hari ini dia masih ngotot untuk membawa mobil sendiri kemana-mana. Ya, kami berusaha mencegah, tetapi beliau tidak mau. Beliau tidak mau mereka, papa dengan mama saya suka pergi dan membawa mobil sendiri. Di usia 80 tahun dengan kakinya yang susah berjalan, dia mengendarai mobil manual. Itu membuat kami anak-anaknya khawatir. Tetapi puji Tuhan sampai dengan hari ini papa saya dalam kondisi yang baik. Ya, jalanan yang menakutkan itu menjadi satu jalanan yang menunjukkan akan kebaikan Tuhan, akan anugerah Tuhan. Tuhan yang menjaga di setiap perjalanan papa saya.
di tengah-tengah jalanan yang tidak karuan, tapi masih ada tangan Tuhan yang menjaga. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan memegang teguh diri kita, dan sepanjang jalan yang kita lalui, baik atau buruk, itu menjadi satu anugerah buat kita. Kita akan memujikan satu pujian yang berjudul Sepanjang Jalan Anugerah, Entien Lu Sang. Sebelum kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Marta dengan tema Menghormati Allah. Saya akan nyanyikan dalam bahasa Mandarin lagu ini, dan kemudian dalam 2 bahasa kita akan nyanyikan bersama-sama. Ni se wo di ju in wo zhou cheng yi lu, gao san wo di gu都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变定息，这一生都是祝福，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。Bersama-sama dalam 2 bahasa, sepanjang jalan anugerah. 你是我的主，因为我这一路高山我的谷，都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走成人生路。Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, sepanjang jalan anugerah. Kaulah Tuhanku penuntun, Kaulah Tuhanku penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu, di lautan manusia kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Ibu yuk ibu, ibu yuk ibu, 这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手就跟着这人生路，牵引我走进人生路，牵引我走进人生路。Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah secara online. Marilah sekarang kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu menyiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan.
Hari ini kembali Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sudah memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah menjadi pujian yang harum di hadapan Tuhan. Dan kini saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga tatkala kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau sendirilah yang menguasai kami Tuhan, memampukan kami memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagaimana pesan firman Tuhan yang akan kami dapatkan pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu, berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan nantinya akan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada awal tahun 1998, Amerika Serikat pernah diguncang oleh sebuah skandal yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat pada waktu itu Bill Clinton dan juga Monica Lewinsky, seorang pegawai magang. Saudara, berita itu adalah masalah perselingkuhan di antara mereka berdua, yaitu Presiden Bill Clinton dan juga Monica Lewinsky. Satu peristiwa yang begitu besar, namun yang tak kalah menyakitkan dan dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji oleh rakyat Amerika adalah bahwa di dalam skandal itu telah terjadi yang namanya pembohongan publik, yang saat itu tidak dapat ditolerir dan hampir menjungkalkan posisi dan kekuasaan dari Presiden Bill Clinton. Mereka sulit menerima kenyataan bahwa pemimpin negara adidaya itu justru melakukan sebuah kejahatan, yaitu berdusta atau pembohongan secara publik, yaitu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kebohongan semacam ini bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja? Siapa sih yang tidak pernah melakukan kebohongan? Bahkan ada sebuah buku yang ditulis dengan judul 200 Dusta Sehari. Saudara, judul ini sangat menarik, bukan? Berarti ada banyak sekali tindakan dan juga perkataan kita yang secara sadar atau tidak sadar telah melakukan satu kebohongan. Dari hal tersebut kita bisa melihat
bahwa kebohongan di tengah-tengah kita seolah-olah itu seperti sesuatu yang begitu biasa. Namun toh ketika itu menjadi sesuatu yang biasa, siapakah di antara kita yang suka dibohongi? Adakah di antara kita yang suka dibohongi? Saya rasa tidak ada, bukan? Bagian firman Tuhan yang barusan kita baca menceritakan kebohongan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yaitu Ananias dan Safira. Yang pada akhirnya kebohongan itu mendatangkan murka Allah atas mereka dan mereka dihukum dengan kematian secara langsung. Saudara, mungkin kita mengatakan bahwa kisah ini adalah kisah yang begitu tragis, mengerikan, sekaligus kejam. Tetapi mari kita mencoba melihatnya. Apa pesan dari firman Tuhan bagi kita pada saat ini? Saudara, pada waktu itu terjadi setelah 10 hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di Yerusalem terjadi satu peristiwa besar yang kita ketahui bersama, yaitu peristiwa Pentakosta. Dalam peristiwa itu Roh Kudus turun ke atas para pengikutnya, tepat seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Roh itu telah memenuhi hati orang-orang percaya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31. Dan peristiwa itu mengubah murid Tuhan secara radikal dalam kehidupan mereka, sehingga terjadi satu kebangunan yang begitu luar biasa. Para pengikut Kristus itu bahkan telah bertambah, yang tadinya perkiraan dari 3.000 orang menjadi sekitar 5 sampai dengan 8.000 orang. Dan itu sangat fantastis, luar biasa sekali. Di sisi yang lain, fakta tersebut kalau nanti Bapak Ibu membaca di dalam Kisah pasal yang pertama sampai pasal yang kelima, kita mendapati bahwa peristiwa Roh Kudus turun atau Pentakosta itu, Roh Kudus itu telah mengubah kehidupan para murid dan pengikut Tuhan Yesus. Mereka bersaksi dengan berkobar-kobar dan mereka juga memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus juga membuat banyak tanda dan mujizat. Roh Kudus juga mengubah hati para murid dan pengikut Tuhan Yesus, sehingga terjadi di mana mereka memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Dan kemurahan hati itu diwujud nyatakan dalam kehidupan di antara mereka, yaitu mereka saling berbagi. Mereka mau menjual harta milik mereka, berbagi di antara jemaat. Dan dalam hal itu mereka tidak ada pemaksaan atau syarat-syarat bahwa mereka harus melakukan hal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan mereka semata-mata karena reaksi yang begitu wajar atas kehadiran Roh Kudus memenuhi mereka dengan kemurahan. Jemaat berpikir secara rohani, maka anggota-anggotanya menyadari bahwa harta duniawi itu bersifat relatif dan fana. Sejak saat itu mereka ingin menjadikan penata layan yang baik atas harta-harta yang mereka miliki. Saudaraku, kemudian hasil daripada penjualan itu diletakkan di depan kaki para rasul. Dan itu dipakai untuk kepentingan bersama dengan jemaat yang lain. Dan setiap orang yang memerlukannya, mereka mengambilnya sesuai dengan keperluannya. Tidak ada kesan memanfaatkan, tetapi sungguh mereka saling berbagi, mereka saling menerima dengan sukacita, dan mereka yang memerlukan itu. Saudaraku, hari itu juga Roh Kudus mulai menghukum dosa orang-orang percaya. Saudara, supaya gereja itu disucikan dan dimurnikan di hadapan Tuhan ketika mereka memperlihatkan bahwa dosa itu serius dan dosa itu harus dihukum. Mereka juga memperlihatkan bahwa menghapus kecemaran di dalam gereja Tuhan. Rasul-rasul juga menderita karena nama Kristus, tetapi pada saat itu belum ada yang dibunuh. Saudara, Roh Kudus juga mengubah persekutuan orang percaya pada saat itu. Ketika mereka saling berbagi, mereka juga bertumbuh di dalam iman mereka. Mereka tekun dalam pengajaran firman. Mereka begitu haus dengan pengajaran. Mereka juga bertekun di dalam doa
dan memiliki kesaksian-kesaksian yang baik di luar jemaat. Saudara, satu komunitas yang begitu terlihat kuat dan membangun. Sehingga jumlah jemaat bertambah secara cepat. Orang-orang percaya setiap hari Bapak Ibu bertemu di bait Allah. Mereka berkumpul bersama-sama. Allah yang menjadi pusat percakapan di antara mereka. Allah yang menjadi pusat pikiran mereka. Mereka ingin meneladani Tuhan Yesus yang sudah melayani. Sehingga mereka saling melayani dan hati mereka dipenuhi dengan kebahagiaan ketika mereka bisa melayani satu dengan yang lain. Nah, orang-orang inilah yang disebut dengan orang-orang Kristen karena mereka meneladani Tuhan. Saudara, nanti kalau saudara membaca di dalam Kisah pasal yang keempat ayat 36 sampai dengan 37. Di sana ada seorang yang menonjol disebutkan bernama Yusuf yang juga disebut dengan Barnabas. Adalah seorang yang menonjol di antara mereka. Nah, saudara, seorang yang disebut dengan Barnabas ini memiliki hati yang begitu tulus, penuh dengan kemurahan. Dia juga seorang yang begitu rendah hati. Saudara, rupanya dia seorang yang cukup berada. Dia menjual ladangnya sendiri lalu memberikan uangnya kepada para rasul. Ketika dia melakukan semua itu, tentu orang-orang yang ada di sana membicarakan hal itu dan menjadi teladan yang baik bagi mereka. Nah, saudara, semua yang terjadi itu membuat orang-orang yang ada di sana juga merasa takjub dengan perbuatan yang dilakukannya. Tidak terkecuali Bapak Ibu pasangan Ananias dan Safira ini. Yang termasuk di antara mereka mungkin adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang cukup berada, tetapi mereka adalah jemaat yang ada di sana. Nah, saudara, tanpa didorong, tanpa ada pemaksaan dari orang-orang lain, dengan hati nurani mereka sendiri, secara sukarela pasangan Ananias dan Safira ini lalu memutuskan mengikuti teladan-teladan orang-orang yang melakukan pada saat itu. Mereka tidak mau ketinggalan dari Barnabas, lalu mereka mulai memiliki satu keputusan yang bagus, yaitu menjual sebagian tanahnya untuk hasilnya diberikan kepada rasul-rasul dan akan dinikmati bersama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekilas nampaknya mereka berdua melakukan seperti yang orang-orang lain lakukan pada saat itu. Namun ternyata Bapak Ibu, di dalam hati mereka memiliki motif yang berbeda dari orang-orang atau jemaat-jemaat yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik ini. Saudara, mari kita melihat siapakah Ananias dan Safira ini. Ananias, dari namanya kita mengetahui bahwa Allah telah memberikan dan Allah adalah yang rahmani. Satu nama yang begitu indah dan begitu luar biasa. Sedangkan Safira adalah berarti cantik atau yang jelita. Nama ini juga dipakai untuk menyebutkan sebuah batu yang indah dan mahal. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tetapi sayang sekali, nama-nama yang indah ini ternyata tidak seindah dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Kita melihat di sekeliling kita atau kita melihat bahwa selain nama daripada Yudas Iskariot yang tidak dipakai banyak orang, nama Ananias dan Safira ini juga jarang dipakai oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab tidak banyak memberikan keterangan tentang mereka, tapi mereka adalah anggota daripada gereja mula-mula ini. Tadi kita sudah melihat peristiwa sebelumnya adalah tentang Barnabas, seorang yang begitu murah hati yang digerakkan oleh Roh Kudus menjual harta miliknya dan menyerahkan kepada rasul-rasul untuk dipakai oleh jemaat. Saudaraku, jelas sekali bahwa jemaat menyetujui tindakan daripada murah hati tersebut. Ananias dan Safira rupanya ingin melakukan hal yang sama. Sebuah rencana yang indah yang terlihat tidak mementingkan diri sendiri, penuh dengan pengorbanan. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu, di sana memperlihatkan bahwa apa yang mereka lakukan tidak tercermin dari mereka memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka. Sebagai akibatnya bahwa mereka menjual harta miliknya, tetapi kemudian hanya memberikan sebagian hasilnya untuk pelayanan. Saudaraku, mereka adalah pasangan suami istri yang seia sekata. Pasangan yang begitu kompak. Ananias
beserta Safira istrinya bahkan dicatat sepakat menjual sebidang tanah milik mereka. Dan setahu istrinya dia menahan atau Ananias ini menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Saudara, mereka hidup bersama. Tapi perhatikan bahwa mereka juga rupanya mati bersama-sama. Seperti peristiwa atau cerita sampai Engtai. Saudara, apa-apa yang dilakukan semuanya bersama-sama. Dirundingkan bersama, tidak ada rahasia di antara mereka. Bahkan pada waktu ditanyai oleh Petrus, mereka memberikan jawaban yang sama. Saudara, pasangan ini benar-benar sehidup semati. Hanya beda 3 jam setelah Ananias sang suami mati di tempat itu. Istrinya menyusul dan mati di tempat yang sama. Saudara, kita melihat akhir yang tragis dari cerita pasangan ini. Kekompakan yang keliru, saling menutupi kejahatan, dan akhirnya menerima konsekuensi yang begitu berat. Saudara, dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan membahas tentang hidup di dalam kebenaran. Saudara, melalui pasangan ini kita belajar bahwa ada hal yang tidak boleh kita contoh, karena itu adalah buruk. Kisah di atas adalah kisah yang sangat memalukan bagi kekristenan. Mengapa memalukan, Bapak Ibu? Karena justru kisah ini terjadi di saat gereja sedang mengalami kebangunan, di saat gereja itu baru mulai berdiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa seharusnya kasus ini tidak perlu ditulis dengan gamblang, tidak perlu dicatat di dalam Alkitab. Tetapi mengapa penulis Lukas justru menuliskan akan hal ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya penulis Lukas hanya mau bersikap jujur. Alkitab ingin mengatakan bahwa di dalam gereja ada orang-orang yang seperti Ananias dan Safira ini. Orang-orang yang memiliki motif-motif tersembunyi di dalam pelayanan maupun di dalam mereka memberikan persembahan. Dan itu tidak dibenarkan menurut Allah dan juga yang dicatat di dalam Alkitab. Alkitab juga ingin memberikan pandangan bahwa gereja memang tidak sempurna. Gereja terdiri atau gereja ada orang-orang yang semacam ini. Namun gereja juga harus berbenah melalui kesaksian-kesaksian yang baik dari jemaatnya untuk bisa menjadi berkat bagi dunia, bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudaraku, apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Di dalam perjanjian lama Allah telah berulang kali menunjukkan kepada bangsa Israel bagaimana dosa itu adalah perbuatan yang serius di mata Allah. Sehingga Allah kerap menghukum dosa itu secara langsung. Misalnya kalau Bapak Ibu membaca di dalam Yosua pasal yang ke-7, di sana disebutkan seorang bernama Akan. Seorang yang melakukan kebohongan dengan mencuri barang-barang yang sudah dikhususkan. Dan itu mendatangkan murka Allah yang luar biasa atas Akan dan orang-orang Israel. Saudara, di dalam bagian yang kita baca ini, Petrus sebagai gembala jemaat pada waktu itu menyoroti kebohongan yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini, yaitu Ananias dan Safira. Petrus ingin mengatakan, ingin memperlihatkan bahwa dosa itu tidak boleh dikompromikan. Saudara, apakah yang dimaksud dengan dosa adalah karena mereka hanya memberikan sebagian saja dari hasil penjualan tanah mereka? Saudara, berapa harga penjualan tanah tersebut dan berapa yang diserahkan pada waktu itu? Petrus tidak mencari tahu dan tidak berusaha mencari tahu berapa harga penjualan tanah tersebut. Tetapi Ananias dan Safira, mereka mengetahui harganya. Dan mereka juga tahu berapa yang diserahkan kepada rasul-rasul untuk dipakai bagi pelayanan itu. Saudara, mereka berdua tahu yang mereka serahkan. Bahwa mereka hanya menyerahkan sebagian saja. Saudaraku, apakah Allah marah? Petrus marah karena penjualan yang sebagian itu? Saudara, bukan itu yang menjadi masalah. Bukan itu yang menjadi masalah bahwa hanya sebagian saja uang yang diserahkan dari hasil penjualan itu kepada para rasul, bukan. Tetapi yang menjadi titik poinnya adalah pembohongan yang dilakukan oleh suami istri ini. Dan yang tersembunyi di dalam hati mereka.
Inilah yang tidak diketahui oleh orang-orang lain. Tetapi mereka lupa Bapak Ibu, bahwa Allah mengetahui kedalaman hati mereka. Saudara, mengapa pembohongan itu adalah berdosa di hadapan Tuhan? Pembohongan ini berkaitan dengan kejujuran Bapak Ibu. Kejujuran dalam hati orang tidak ada yang tahu. Orang tidak melihat iman kita. Tetapi mereka melihat perbuatan-perbuatan iman kita. Iman akan nampak dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan perkataan yang diucapkan. Dan kebohongan yang mereka lakukan bahkan tidak mengusik hati nurani mereka sama sekali. Mereka seolah tenang-tenang, mereka seolah begitu damai sejahtera telah melakukan semuanya itu. Saudara, hati yang seperti apakah yang seperti ini? Ketika melakukan sebuah perbuatan dosa, tetapi mereka tidak terusik sama sekali. Hati mereka masih dengan damai sejahtera dengan perbuatan yang mereka lakukan. Saudara, bukankah bahaya sekali hati yang demikian? Kejujuran bahkan merupakan integritas seseorang. Kejujuran tidak mudah dihancurkan Bapak Ibu. Tuhan senang dengan orang-orang yang jujur. Tuhan tahu orang-orang yang tidak jujur. Saudara, bahkan di dalam kebohongan yang mereka lakukan itu, terselip kemunafikan mereka. Mereka pura-pura peduli kepada pekerjaan Tuhan, pura-pura peduli terhadap pelayanan yang sedang dikerjakan oleh para rasul dan jemaat pada saat itu. Tetapi pada saat itu juga ada motif-motif lain yang tersembunyi di dalam pemberian mereka. Saudara, motif-motif itu mereka tidak ingin dikalahkan oleh orang-orang atau yang menonjol pada saat itu adalah Barnabas. Saudara, di sini terlihat ada motif kompetisi. Mereka tidak ingin dikalahkan oleh Barnabas dan orang-orang lain yang telah berkorban dan memberikan persembahan. Dengan cara itu seolah-olah mereka berkata, aku juga bisa memberikan. Sikap apakah seperti ini Bapak Ibu? Saudara, mereka ingin mendapatkan kehormatan dan nama baik di dalam jemaat. Motif yang lain, Ananias dan Safira bukan hanya ingin peduli pada jemaat yang berkekurangan pada saat itu, pelayanan yang masih membutuhkan dana yang besar pada saat itu. Tetapi mereka lebih kepada ingin dihormati dan dikagumi. Itulah sebabnya mereka mencari cara untuk menerima, untuk mencari kehormatan dan puji-pujian dari apa yang mereka lakukan. Tetapi mereka tidak sadar bahwa keinginan mereka melakukan semuanya itu adalah keinginan untuk dihormati. Dan keinginan untuk dihormati itu membuahkan dosa yang begitu besar dan mendatangkan hukuman atas mereka. Mereka juga bukan hanya ingin mendapatkan kehormatan, namun yang terlebih lagi Bapak Ibu, mereka cinta akan uang, cinta akan harta mereka. Saudara, tidak ada yang salah dengan memiliki uang, tetapi kita harus berhati-hati dengan uang. Seseorang yang ingin rohaninya baik, dia harus memeriksa dirinya dengan memperhatikan masalah uang atau cinta uang di dalam hatinya. Uang hampir memiliki kuasa atas hati seseorang Bapak Ibu. Orang yang bisa dengan sangat jahat bermula dari cinta akan uang. Saudaraku, seharusnya kitalah yang mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan kita. Saudara, bahkan karena harta itulah mereka telah berpaling dari kebenaran. Dan membuka celah, membuka diri, memberikan diri mereka terhadap tipu daya iblis. Mereka telah melakukan satu dosa yang berat, yaitu tindakan mereka itu membodohi Tuhan. Menganggap bahwa Tuhan itu bisa ditipu, mudah dibohongi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mereka berbuat dosa, dan mereka menyesali perbuatan itu dan mengaku, tentu Tuhan akan dengan senang hati mengampuni. Tetapi kalau seperti Ananias dan Safira, mereka tetap percaya diri bahkan tidak mau mengakui dosa dan kesalahan. Itu berarti mereka menganggap bahwa Tuhan itu bodoh dan hukumannya sangat berat.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa hukuman dari perbuatan tersebut? Kisah tentang Ananias dan Safira merupakan kisah yang tidak menyenangkan. Bagi kita yang membaca kisah tersebut mungkin sedang berpikir dan bertanya-tanya, seberapa beratkah kesalahan yang telah dilakukan oleh pasangan tersebut? Mengapa kesalahan itu tidak dibeberkan saja lalu minta mereka untuk bertobat? Mengapa mereka harus dihukum dengan cara mati seketika? Tidak ada kesempatan lagi. Mengapa hukuman yang sama Bapak Ibu, mati pada saat itu, tidak dijatuhkan pada jemaat pada masa kini? Saudaraku, Ananias dan Safira dihukum Allah secara langsung dan mati saat itu juga. Perbuatan mereka sangat terlihat dan ditulis di dalam Alkitab. Di ayat yang ketiga mereka dikatakan diilhami oleh iblis. Mereka mendustai Roh Kudus. Di ayat yang keempat dikatakan mereka mendustai Allah. Dan di ayat yang kesembilan dikatakan mereka mencobai Roh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terasa kejam dan mengerikan bukan? Tetapi ada maksud Allah di balik semua itu. Saudara, gereja mula-mula baru berdiri, terjadilah kisah yang memalukan ini. Dan inilah maksud Allah memberikan hukuman bagi mereka. Allah ingin memurnikan gerejanya, menyucikan jemaat yang mula-mula itu, agar mereka tidak terkontaminasi, agar mereka tidak kehilangan integritasnya, gereja tidak kehilangan kuasanya. Gereja dan orang-orang percaya tidak kehilangan spirit mereka, roh mereka yang benar itu di hadapan Allah. Saudara, tanpa kesucian dan kemurnian, jemaat itu tidak bisa melakukan tugas yang sangat penting bagi gereja. Gereja yang mula-mula itu harus didirikan di atas dasar yang kuat, supaya manusia mengerti bentuk dan tingkah laku gereja yang sebenarnya. Apalagi Tuhan Yesus baru saja mempercayakan kelanjutan pelayanannya untuk gereja kepada dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa kini kita melihat betapa gereja telah menyimpang dari teladan yang Tuhan berikan di zaman yang mula-mula. Ada banyak gereja Tuhan yang berorientasi kepada uang, tetapi ada gereja Tuhan juga yang sembrono sekali memakai keuangan gereja secara tidak bertanggung jawab. Memakai keuangan pribadi untuk pelayanan juga tidak bertanggung jawab. Saudara, ketika Petrus menerima uang dari Ananias dan Safira itu, dia tahu bahwa dia sedang melakukan pembohongan. Ananias sedang melakukan pembohongan. Sambutan yang sangat mengerikan adalah Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari penjualan tanah tersebut? Saudara, Petrus mengetahui bahwa mendustai Roh Kudus berarti mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, Ananias rebah dan mati. Perbuatan itu, perbuatan baik yang seolah-olah baik dilakukan oleh Ananias itu menjadi sia-sia. Sebab di dalam hatinya sudah mendua dan melakukan pembohongan. Saudara, pertama-tama dia mengecewakan Allah, tapi kemudian dia juga mengecewakan orang-orang miskin itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keputusannya menyebabkan kekudusan Allah diragukan. Dan dengan menipu dia mempermalukan Allah sedemikian rupa di tengah-tengah jemaatnya. Saudara, akibatnya dia kehilangan nyawanya sendiri. Apa yang telah diabaikan dan disepelekan oleh Ananias dan Safira adalah Allah yang kudus. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Allah juga tidak ingin dirinya dipermainkan. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati Ananias dan Safira. Itulah sebabnya juga mereka harus mempertanggungjawabkannya. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Allah. Dan siapakah yang akan sanggup bertahan jika ia bertindak ke atas keadilannya dan bukan berdasarkan pada belas kasihannya. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu apa yang akan terjadi. Saudara, Allah bukanlah Allah yang semena-mena. Allah bukanlah Allah yang kejam. Allah yang kita pahami sebagai Allah yang menghukum seperti tidak ada ampun. Allah sesungguhnya sudah memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri ini.
Fakta yang mengerikan dari dosa Ananias dan Safira adalah bahwa mereka sudah merencanakan hal-hal yang akan mereka lakukan itu sebelumnya. Mereka benar-benar menyadari apa yang mereka lakukan. Saudara, mereka tidak secara tiba-tiba saja berbuat dosa, melainkan mereka melakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dan dengan disengaja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sementara itu juga dicatat di sana ada orang-orang muda yang pada saat peristiwa itu terjadi mereka hadir dan mereka melakukan perbuatan, yaitu bahwa setelah Ananias itu mati, mereka menguburkan Ananias. Dan baru saja mereka kembali ke tengah-tengah mereka, datanglah istri daripada Ananias, Safira, dan terjadi hal yang sama. Melakukan kebohongan lalu dihukum dan dia mati. Saudaraku, rupanya kedatangan mereka itu tepat pada waktunya. Hanya berselang 3 jam setelah suaminya mati, Safira juga mati. Dan dikuburkan juga oleh orang-orang itu. Saudaraku, peristiwa itu memberikan kesan yang buruk. Mereka telah meninggalkan kenangan yang menakutkan dan mengerikan. Juga mencemaskan bagi orang-orang Kristen yang berada di saat itu. Saudara, mereka semua mendengar, tahu tentang kematiannya. Allah ingin memberikan warning, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui peristiwa ini Allah ingin memberikan warning kepada kita sekalian. Bagi kerohanian dan motif seseorang di dalam pelayanan. Bagi harta-harta yang kita miliki. Allah juga tidak bermain-main dengan dosa. Setiap dosa ada konsekuensi dan juga hukumannya. Tetapi di sisi yang lain, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kasih karunia-Nya melalui peristiwa ini, di mana kasih karunia ditunjukkan bahwa Ananias dan Safira dihukum mati seketika. Kasih karunia itu diberikan kepada orang-orang yang mau bertobat dari kesalahan-kesalahan mereka. Kasih karunia itu berarti memberikan kesempatan. Allah memberikan kesempatan kepada mereka. Tetapi Ananias dan Safira mengabaikan kesempatan itu untuk mendapatkan kasih karunia bagi mereka. Saudara, kematian mereka yang secara tiba-tiba itu tanpa memiliki kesempatan untuk bertobat. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, bahwa peristiwa itu adalah peristiwa pertama kali orang percaya menentang Allah. Sehingga Allah perlu untuk melakukan tindakan yang jelas dan tegas untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman mengenai realitas kehadirannya dan kesediaannya untuk mendengar dan menghakimi. Yang berikutnya, pada waktu itu kehidupan rohani sangat kuat dan di mana kehadiran Allah dialami secara lebih mendalam, maka dosa menentang kehadiran Allah itu adalah hal yang begitu serius. Yang berikutnya juga mencegah sikap murtad orang-orang percaya pada waktu itu. Saudara, meskipun kematian merupakan hukuman yang mengerikan menurut pandangan manusia, dalam pandangan Tuhan, kematian itu jauh lebih ringan daripada kita semakin jauh terseret ke dalam dosa dan tipu daya. Bukan Petrus yang menjalankan hukuman itu, melainkan Tuhan sendirilah yang menghukumnya. Apa dampak dan pengaruhnya peristiwa tersebut terhadap jemaat dalam dan juga terhadap jemaat luar? Saudara, para rasul pada saat itu sangat dihormati oleh jemaat maupun oleh orang-orang yang ada di luar. Kejadian terhadap Ananias dan Safira dahsyat sekali, sehingga mereka semua ketakutan kepada para rasul. Mereka kembali memiliki wibawa rohani yang luar biasa karena mereka tidak kompromi dengan dosa. Dan orang-orang jemaat pada saat itu sangat menghormati mereka. Ini peringatan besar bagi para hamba Tuhan. Ketika mereka memiliki wibawa rohani, orang juga akan menghormati dengan cara yang luar biasa. Kejadian itu menarik banyak orang, sehingga jumlah orang yang percaya semakin bertambah. Mereka melihat bahwa Tuhan, hamba-hambanya, gerejanya tidak dipermainkan. Dan bukan tempat untuk bermain-main. Mereka melihat integritas gereja dan mereka percaya kepada gereja Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya, kita yang ada pada saat ini. Kita orang percaya, orang Kristen,
Kita tidak boleh mencobai Allah dan jangan pernah mempermainkan Allah. Tuhan Yesus juga dengan tegas memperingatkan iblis, jangan mencobai Tuhan Allah. Allah marah dan murka kepada mereka yang mencoba menipu dan membohongi Tuhan, mengkorupsi apa yang seharusnya menjadi milik dan hak Tuhan. Memberi bukan masalah berapa besar, nominal, jumlah yang kita berikan Bapak Ibu. Tetapi pemberian itu adalah masalah hati. Kita harus mendapatkan karunia, kemurahan hati itu di dalam hati kita. Bahkan kita harus mengejarnya di dalam diri kita. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang murah hati. Saudara, tidak ada perkara yang tersembunyi di hadapan Allah. Allah itu tidak dapat dibohongi. Kebohongan adalah dosa yang utama di hadapan Tuhan. Karena kebohongan itu cara kerjanya adalah menyembunyikan kebenaran, memutarbalikkan kebenaran, dan memalsukan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa itu juga memperlihatkan supaya kita ini senantiasa menyelidiki hati kita. Sebagaimana pemazmur mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Apakah jalan-jalanku serong, dan aku hidup di dalam kebenaran. Juga dikatakan di bagian itu, pelajaran yang bisa kita tarik adalah jangan pernah kita itu mencuri kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan pernah mencuri kehormatan dan kemuliaan Tuhan untuk diri kita sendiri. Baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam harta milik yang kita berikan. Saudaraku, kita tidak memiliki hak untuk semuanya itu. Mari kita periksalah motif-motif di dalam hati kita, di dalam pelayanan dan juga persembahan-persembahan yang kita berikan. Apakah kita sudah memberikannya secara benar di hadapan Allah? Saudaraku, ataukah kita hanya sekedar ingin menonjol, ingin dipuji-puji daripada nama Tuhan yang diberitakan? Saudaraku, ketika itu ada di dalam hati kita, muncul di dalam setiap tindakan pelayanan yang kita lakukan. Saudara, waspadalah dan hati-hatilah. Jangan-jangan kita sedang ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, yang terakhir, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Mungkin kita berpikir, wah untung ya sekarang tidak ada lagi yang mengalami seperti Ananias dan Safira. Tuhan dibohongi, dilecehkan begitu hebat, selamat-selamat aja tuh sampai dengan hari ini gitu ya. Apa betul Bapak Ibu saudara kita sedang beruntung? Saudara, justru di zaman itulah mereka jauh lebih beruntung. Ketika Tuhan bertindak sesegera mungkin, memperingatkan, dan pasti orang-orang Kristen itu tidak akan berani mencoba-coba. Tetapi sekarang kita pasti akan lebih percaya kepada amarah dan juga murkanya. Allah tidak langsung bertindak. Tetapi jangan juga kita menyepelekannya. Hukuman berat sedang menanti ketika kita mempermainkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu janganlah berpaling dari kebenaran firman Tuhan. Janganlah kita membuka diri kita, memberi celah kepada bujukan dari si iblis. Si iblis selalu mencoba untuk mencari kesempatan, dan kita membukanya, maka dia akan dengan mudah masuk, menguasai hati dan pikiran kita. Dengan mendustai Roh Kudus dan mencobai Allah. Tetapi tentu Allah tidak tinggal diam. Karena Allah tidak pernah bermain-main dengan dosa. Baik secara pribadi maupun di dalam komunitas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika pada zaman ini Allah membinasakan para pendusta agama, berapa anggota gereja yang akan tersisa? Mari kita memikirkan hal ini dengan serius di hadapan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang menyelidiki dan mengetahui setiap hidup kita akan menolong, memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak melakukan pembohongan di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran dan kejujuran di hadapan Tuhan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan-pelayanan serta harta-harta yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, sebagaimana pemazmur juga mengatakan, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku.
Bapa yang penuh dengan kemurahan, kiranya Tuhan menolong supaya kami sungguh-sungguh Tuhan memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Sering kali dan terlalu amat sangat sering ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami melakukan kebohongan-kebohongan yang kami sadari bahkan di hadapan Tuhan. Namun kami begitu damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami telah melakukan sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Kiranya ketika kami melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ketika kami melakukan kebohongan dan ketidakjujuran, buatlah hati nurani kami gelisah ya Tuhan. Buatlah hati nurani kami tidak mengalami damai sejahtera, tapi kami boleh datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, kejujuran dan membuka diri kami di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Jika kami selama ini Tuhan melakukan kebohongan di hadapan Tuhan, baik melalui pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, maupun melalui harta-harta yang kami persembahkan kepada Tuhan. Ampunilah kami. Engkau adalah Allah yang begitu murah hati dan kasih setiamu tetap kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kami, menjalani hidup kami dengan penuh kebenaran dan kejujuran di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kiranya boleh memberkati jemaat sekalian dan bertumbuh di dalam iman dan kebenaran. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan sebuah pujian Tuhan tak janji. Tuhan tak janji langit biru, bunga terus harum di jalanku. Tuhan tak janji selalu cerah, senang dan susah selalu aman. Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin perhentian, hujan dan bahaya disertanya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Bait yang kedua. Tuhan tak janji ku tak jumpa susah cobaan dan khawatir. Tuhan tak janji tidak menanggung banyak beban dan pekerjaan. Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin perhentian, hujan dan bahaya disertanya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah pandemi yang masih berlanjut. Kami tetap boleh merasakan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan berkat yang baru setiap hari. Meskipun kami tahu kondisi tidak baik. Terima kasih Tuhan untuk semua ini, dan pada saat ini kami juga ingin memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya, untuk kami kembalikan, untuk dipakai menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan nyanyikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Puji Allah Bapa Putra,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan terus menjaga hati dan sikap kita terhadap Allah yang sudah memberkati, memelihara kita sampai dengan hari ini. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus menjaga hati kita untuk hidup semakin mempermuliakan nama-Nya dimanapun kita berada. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk saat teduh ibadah selesai. Mohon perhatian untuk warta minggu ini, bahwa minggu depan ibadah online masih akan dilayani oleh gereja kita dengan pembicara Bapak Pendeta Immanuel Agus Handoko. Sekian warta minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.